Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, salam saudara dan semua terberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Di awal tahun 2021, umat pada bertanya kepada saya dan juga mungkin kepada saudari-saudara, teristimewa kepada kaum hierarki. Apa sih yang namanya Patris Corde? Apa sih yang namanya Santo Yusuf? Dan Paus mencanangkannya itu sebagai tahun Santo Yusuf. Keistimewaannya apa? Tujuan apa yang mau dicapai? Nah, daripada pertanyaan ini dan dijawab, meski sama-sama mengatakan sejatinya demikian adanya, tetapi kita perlu mensosialisasikannya ini. Dan ini menjadi PR buat kita semua. Apakah karena umat tidak tahu dan tidak mengerti, lalu kita juga sama-sama tidak tahu, bersikap diam saja? Wah, ini gawat. Padahal gereja universal di bawah kepemimpinan Paus senantiasa menyapa kita melalui surat apostolik, melalui ensiklik yang dikeluarkan oleh beliau. Nah, oleh karena itu, ikutilah pesan-pesan saya melalui YouTube kesukaan kita semua. Pada tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021, Paus Fransiskus mencanangkannya itu bagi gereja Katolik khususnya dan bagi seluruh dunia sebagai tahun Santo Yosef. Dan pencanangannya ini tertuang dalam surat apostolik yang berjudul Patris Corde, artinya dengan hati seorang bapa. Apa saja yang menjadi keunggulan dan keutamaan Santo Yosef? Kita tahu, ibu bapak saudari-saudaraku, Santo Yosef sebagai bapak yang terkasih, bapak yang lembut dan penuh kasih, bapak yang patuh, bapak yang menerima, bapak yang secara kreatif pemberani, bapak yang sedang bekerja, bapak dalam bayang-bayang. Menarik kan? Dan Bapak Paus menulisnya ini, mencanangkannya ini di tengah pandemi COVID-19. Maka segala kehidupan kita, irama kehidupan kita di masa yang penuh dengan perubahan tanpa disadari, juga tanpa suatu perencanaan yang matang ini, betul-betul memberikan kepada kita untuk belajar pada Santo Yosef. Lihat saja, Santo Yosef yang dikatakannya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang-orang biasa yang meski jauh dari pusat perhatian tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Dalam hal ini mereka menyerupai Santo Yosef, orang yang kehadirannya sehari-hari tidak diperhatikan, bijaksana yang tersembunyi, yang meskipun demikian memainkan peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatannya. Selain daripada itu, Santo Yosef pada kenyataannya adalah secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih. Kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yosef juga seorang bapa dalam ketaatan kepada Allah. Dengan menjawab ya, ia melindungi Maria dan Yesus serta mengajarkan putranya untuk melakukan kehendak Bapa, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus, dan ia bekerja sama dalam misteri agung penebusan
seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, menarik mengikuti perkembangan ini. Pada saat yang sama, Santo Yosef juga adalah bapak yang menerima, karena ia menerima Maria tanpa syarat. Sebuah isyarat penting, bahkan hingga hari ini kata Paus Fransiskus, di dunia ini kekerasan psikologis, verbal dan fisik terhadap perempuan begitu nyata. Kita harus membela martabat kaum perempuan seperti Yosef yang menerima Maria yang awalnya mau berpisah, tetapi berkat bimbingan Roh Kudus dia saat taat dan menerimanya itu. Dan dalam situasi seperti ini, Santo Yosef bukan pribadi yang menjelaskan, tetapi pribadi yang menerima, yang tidak berarti bahwa ia pasrah. Sebaliknya ia dengan berani dan tegas proaktif, karena dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan, ia mampu menerima hidup apa adanya dengan segenap pertentangan, frustrasi, dan kekecewaan. Dan dalam prakteknya, melalui Santo Yosef, seolah-olah Allah mengulangi kepada kita, jangan takut, unang mabiar, don't be afraid. Karena iman memberi makna pada setiap peristiwa, entah gembira maupun sedih, dan membuat kita sadar bahwa Allah dapat membuat bunga bermunculan dari tanah berbatu. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, Patris Corde, Bapak yang baik hati, kebaikan seorang Bapa menyoroti keberanian kreatif Santo Yosef yang muncul terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan. Oleh karena itu jangan pernah takut dalam kesulitan ini. Sabar dan tabah dan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Santo Yosef adalah pelindung khusus dari semua orang yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perang, kebencian, iri hati, penganiayaan, kemiskinan. Sebagai penjaga Yesus dan Maria, Santo Yosef tidak dapat menjadi yang lain selain penjaga gereja, penjaga keibuan gereja, dan penjaga tubuh Kristus. Patris Corde nomor 5. Nah, saudara-saudara umat Allah yang beriman, bekerja itu merupakan sarana untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, kesempatan untuk mempercepat kedatangan kerajaan Allah, mengembangkan talenta dan kemampuan kita, dan menempatkannya dalam pelayanan masyarakat dan persekutuan persaudaraan. Patris Corde nomor 6. Nah, oleh karena itu mengacu pada doa dari kongregasi para suster yang berpelindungkan Santo Yosef, maka Bapak Paus Fransiskus suka sekali mengutip doa-doa itu. Dan doa ini merupakan doa kesukaan Bapak Paus Fransiskus yang diambil dari buku doa Prancis abad ke-19 dari kongregasi Suster-Suster Yesus dan Maria. Dan doa ini beliau mengatakan pengabdian dan kepercayaan serta bahkan menimbulkan tantangan tertentu. Menurut Santo Yosef sebagai kata penutupnya, Bapakku yang terkasih, segenap kepercayaan ada padamu. Jangan biarkan aku memanggil engkau dengan sia-sia, dan karena engkau dapat melakukan segalanya bersama Yesus dan Maria,
tunjukkan kepadaku bahwa kebaikanmu sebesar kekuatanmu. Maka muncullah doa Santo Yosef ini. Dan ini bukan baru dikarang oleh Paus Fransiskus, bukan dikarang oleh Paus Fransiskus, tetapi doa dari kongregasi suster-suster yang senantiasa dipakai oleh Paus Fransiskus dan mengajak kita semua mendoakannya itu, mohon bantuan Bapak Yosef. Nah, maka jangan lalu ragu, apa sih doa Santo Yosef itu? Itulah doa kita, meminta bantuan Bapak Yosef supaya menyampaikannya kepada putra, putra menyampaikannya kepada Bapa. Dan sungguh doa ini sangat mencerminkan kerendahan hati dan ketaatannya yang tulus. Apa isi doanya? Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Betapa indah tahun Santo Yosef. Semoga membantu umat beriman dan semua para uskup, imam, diakon sadarlah bahwa ini adalah pencanangan dalam surat apostolik Patris Corde oleh Bapak Paus Fransiskus, dan kita siap menerimanya itu dengan penuh kasih. Deo gratias. Amin.